Allah kan sudah memberikan manusia akal. Lalu apa masih perlu kita diajari dengan wahyu? Ini menjadi diskusi kita pertama dalam ayat-ayat di NDP. Di NDP, surah pertama yang kita bicarakan adalah dalam An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Tetapi sebelum ke pembahasan ini, mungkin baiknya kita membahas dulu sedikit konteks ayat ini dalam NDP. Seperti kita tahu teman-teman bahwa bab pertama dalam NDP adalah tentang dasar-dasar kepercayaan. Di kepercayaan ini persoalan menarik adalah kita tidak hanya membahas apa hal-hal yang mendasar dipercayai dalam Islam, tetapi kepercayaan bahkan punya fungsi tersendiri, punya peran tersendiri dalam NDP, di mana dia menjadi basis argumentasi ketika kita berdiskusi tentang apa yang diyakini oleh kader-kader HMI. Kepercayaan ini adalah sesuatu yang sifatnya aksiomatik, sesuatu yang sifatnya self-evidence, sesuatu yang sifatnya badihi. Keyakinan mendasar seseorang di HMI adalah bahwa setiap orang pasti memiliki kepercayaan. Tentu saja, merespon persoalan ini ada dua. Ada yang setuju, dan ada yang tidak setuju. Menariknya, apapun yang Anda pilih, pada akhirnya semuanya akan sampai bahwa setiap orang memiliki kepercayaan. Kalau Anda mengatakan bahwa setuju dengan kalimat ini, berarti jelas bahwa memang sejak awal Anda meyakini setiap orang memiliki kepercayaan. Perlu diingat, konteks kepercayaan di sini jangan langsung dikaitkan dengan agama, keyakinan, dan semacamnya. Tetapi kepercayaan hanya sebatas ada sesuatu yang ia percayai. Dan kalaupun Anda mengatakan tidak setuju, mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan kalimat itu, saya tidak setuju dengan kalimat itu, saya menolak kalimat itu. Ketidaksetujuan, ketidakpercayaan itu pun pada dasarnya adalah sebuah kepercayaan bahwa Anda percaya kalimat ini salah. Dengan kata lain, semakin Anda menolak, semakin justru membuktikan bahwa kepercayaan itu ada pada setiap orang, sehingga kesimpulannya setiap orang memiliki kepercayaan. Di atas bangunan inilah HMI dibangun. Keyakinan, nilai-nilai dasar HMI dibangun di atas dasar-dasar kepercayaan, bukan saja tentang apa hal-hal yang mendasar yang perlu dipercayai sebagai seorang umat beragama Islam, melainkan kepercayaan itu sendiri sebagai fondasi, sebagai dasar tak terbantahkan di mana setiap orang memiliki kepercayaan. Karena itu, dalam konteks selanjutnya adalah sebab setiap orang memiliki kepercayaan, maka sebaiknya sesuatu yang dipercayai itu adalah sesuatu yang benar. Maka perlu kiranya diperhatikan, kepercayaan itu bukan kepercayaan yang keliru, bukan kepercayaan yang salah. Nah, kebutuhan akan kepercayaan yang benar inilah kemudian kita sampai pada pembahasan ayat ini. Yakni, bukankah kita sudah diberikan akal oleh Tuhan? Kalau Tuhan sudah memberikan kita akal, terus apa gunanya lagi wahyu? Masihkah wahyu itu dibutuhkan untuk memperoleh kepercayaan yang benar? Kalau kita berbicara mengenai hubungan Tuhan dan manusia, kita meyakini bahwa ada dua hubungan sifatnya manusia kepada Tuhan dan Tuhan kepada manusia dalam konteks pengetahuan. Manusia kepada Tuhan konteksnya adalah dengan menggunakan akal. Sementara Tuhan kepada manusia dengan turunnya wahyu.
Perdebatan teologisnya adalah sejauh mana akal dibutuhkan dan sejauh mana wahyu perlu hadir. Dalam perdebatan teologi awal, setidaknya ada 4 hal yang menjadi bahan diskusi untuk dibagi ke dalam 2 hubungan ini. Yang pertama adalah tentang mengetahui Tuhan. Ini disingkat MT. Yang kedua adalah kewajiban mengetahui Tuhan. Jadi mengetahui tentang Tuhan ini sebagai sesuatu yang wajib. Ini berbeda dengan sebatas mengetahui. Ini disingkat dengan KMT. Yang kedua adalah mengetahui baik dan jahat, atau MBJ, dan kewajiban mengerjakan yang baik dan menghindari yang jahat, atau KMBJ. Jadi 2 persoalan mendasar ini masing-masing memiliki turunannya, sehingga ada 4 hal yang didiskusikan di persoalan ini. Bagi kelompok Mu'tazilah, yang pertama kita bicarakan Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, keempat persoalan ini semuanya bisa dinalar manusia dengan akalnya. Sehingga bicara mengetahui Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan jahat, bahkan kewajiban melakukan yang baik dan menghindari yang jahat, itu semuanya tidak dibutuhkan wahyu dalam konteks pemikiran Mu'tazilah. Tuhan sudah memberikan akal kepada manusia, sehingga bagi mereka manusia bukan hanya bisa mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan jahat, tetapi bahkan manusia sudah terkena hukum wajib. Tidak mengetahui Tuhan, tidak bersyukur akan adanya Tuhan, meskipun belum ada wahyu turun, maka bagi mereka itu sudah merupakan dosa. Demikian juga baik dan jahat tidak diperlukan wahyu, manusia bisa mengetahuinya, dan itu bisa dijatuhkan hukuman kepadanya sebagai sebuah kewajiban. Pemikiran ini sangat berbeda dengan yang ada pada teologi Asy'ariyah. Dalam teologi Asy'ariyah, keempat hal ini hanya pada mengetahui Tuhan saja yang bisa dinalar oleh akal. Dengan melihat ciptaan Tuhan, menyadari bahwa ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, maka manusia bisa sampai pada argumen kesadaran tentang adanya Tuhan sebagai pencipta. Tetapi bahwa Tuhan harus diyakini keberadaannya sedalam iman kita, itu tidak mungkin hanya dengan menggunakan akal. Sebab yang namanya kewajiban tidak diturunkan dari akal. Kewajiban itu diturunkan dari adanya wahyu. Sehingga mengetahui Tuhan memang bisa dilakukan oleh akal, tetapi untuk sampai pada kewajiban, ia harus menggunakan rujukan wahyu. Demikian juga persoalan 2 lainnya, yakni mengetahui baik dan jahat, sampai bahkan kewajibannya tentu saja, itu juga harus dengan wahyu. Sebab apa yang menurut saya baik, belum tentu menurut orang baik. Apa yang menurut kultur kita baik, belum tentu menurut kultur orang baik. Mana di antara kebaikan versi-versi inilah yang kemudian dibenarkan oleh syariat melalui wahyu oleh Tuhan, itulah yang bisa kita ketahui bahwa ini baik bukan hanya untuk kita di dunia, tetapi juga sampai pada konteks di akhirat. Demikian juga kemudian hukumnya, bahwa ia menjadi sesuatu yang diwajibkan untuk dilakukan dan wajib ditinggalkan, itu juga tidak bisa dihukumi dengan menggunakan akal, melainkan dengan adanya wahyu.
Karena itu, maka bagian pertama dari ayat ini dikatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami turunkan kepadamu kitab. Kitab yang dimaksud konteksnya adalah wahyu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tujuannya adalah sebagai petunjuk setidaknya pada 3 persoalan ini kalau kita kembali merujuk pada perdebatan awal di teologi. Lanjutan penjelasannya adalah tibyanan likulli syai'in. Dia sebagai petunjuk atas segala sesuatu. Nah, teman-teman sekalian, setidaknya ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, segala sesuatu yang dia maksud adalah benar-benar segala hal. Berarti termasuk juga terkait dengan teknologi, termasuk juga terkait tentang persoalan-persoalan sosial dan sebagainya. Bagi yang meyakini tibyanan likulli syai'in sebagai segala hal ini, ia meyakini demikian, tetapi tentu bukan pada persoalan detail-detailnya, melainkan pada hal-hal yang prinsipil mengenai persoalan tersebut, pada substansi persoalan tersebut. Bagi yang kedua, dia meyakini tidak bicara segala hal, melainkan likulli syai'in yang dimaksud tibyana likulli syai'in adalah pada persoalan halal haram. Mana yang dibolehkan, halal dihalalkan, dan mana yang diharamkan. Cuma sebatas konteks sebagai pedoman hidup manusia di dunia untuk sampai di perjalanan di akhirat. Selain itu, tidak semuanya juga dibicarakan terkait pada persoalan tersebut. Lalu yang terakhir, wahudan warahmatan wa busyra lil muslimin, bahwa turunnya kitab, turunnya wahyu ini pada dasarnya bukan hanya sebagai informasi, melainkan dia adalah sebagai petunjuk. Itu yang ditekankan dengan kata hudan, bahwa ia adalah petunjuk bagi orang Islam, bagi umat-umat Rasulullah, yang di dalamnya ia juga bukan hanya sebagai petunjuk biasa, tetapi ia juga adalah rahmat. Tuhan memberikan petunjuk ini bukan karena ada keterpaksaan atau ada semacam kewajiban yang berat, tetapi sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia. Karena itu diakhiri dengan kata wa busyra lil muslimin, dan juga sebagai kabar gembira bagi para muslim.